Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak sekalian kelas 12? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun hanya melalui daring seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan bernilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga hasil yang kita dapat adalah hasil yang maksimal. Baik anak sekalian, kita lanjut materi kita yang kemarin. Jadi materi kita sekarang adalah Al-Quran sebagai sumber hukum muttafaq. Terlebih dahulu, saya akan perjelas pada anak sekalian apa tujuan kita belajar Al-Quran sebagai sumber hukum muttafaq. Jadi setelah selesai proses pembelajaran seperti ini, minimal siswa mampu mengetahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati oleh ulama dan dijadikan sebagai pegangan atau pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak sekalian, jadi materi kita sekarang adalah Al-Quran sebagai sumber hukum muttafaq. Oke. Baik, kita mulai dari pengertian anak sekalian. Saya rasa ini materi sudah tidak asing untuk anak-anak sekalian karena kalian sudah belajar di pembelajaran Quran hadis. Kemudian sudah belajar di pembelajaran agama Islam. Jadi ini kita ketemu kembali di pembelajaran kelas 12 semua jurusan fikih. Ya, jadi di situ juga membahas materi Al-Quran. Baik, kita mulai dari pengertian. Apakah yang dimaksud dengan Al-Quran? Anak-anak sekalian bisa dilihat di layarnya masing-masing. Pengertian dari Al-Quran secara bahasa adalah Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca atau qira'a yaqra'u Qur'anan. Nah, kemudian kita lihat pengertian Al-Quran secara istilah bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril berbahasa Arab secara berangsur-angsur, merupakan mukjizat dan membacanya merupakan ibadah. Baik, kita lihat masing-masing item anak sekalian. Jadi Pak Guru tadi katakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Bedakan sama hadis ya. Jadi bedakan sama hadis. Al-Quran itu firman, bukan hadis. Kalau firman itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalau hadis itu bersumberkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Berarti bahasanya kalau diturunkan kepada nabi-nabi yang lain itu bukanlah Al-Quran. Seperti Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Sementara Al-Quran itu turun sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Jadi sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu dan turunnya juga kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Oke anak sekalian, nah kemudian Al-Quran berbahasa Arab. Jadi kalau tidak berbahasa Arab itu bukan Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan di antara kalian, Pak Guru saya punya Al-Quran berbahasa Inggris, apalagi berbahasa daerah, berbahasa Sasak. Perlu dipahami itu bukan Al-Quran sekalian ya. Al-Quran hanya berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena memang Al-Quran turunnya di Arab. Kemudian sampai kepada manusia secara berangsur-angsur. Perlu saya tekankan lagi sekalian, berapa kali angsurannya. Jadi Al-Quran tidak turun secara sekaligus, melainkan turun atau sampai kepada
kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, yaitu memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kenapa berangsur-angsur? Pasti ada hikmah tersendiri. Nah, mengenai hikmahnya ini anak sekalian, nanti kita bisa membahasnya pada pertemuan berikutnya. Kemudian Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Anak-anak sekalian, banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad yang lain. Misalnya, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jari, kemudian Isra Mi'raj, kemudian dinaungi oleh awan. Dan Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang paling penting adalah membacanya merupakan ibadah. Nah, jadi siapa yang gemar membaca Al-Quran bernilai sebagai amal ibadah. Saya tekankan kepada kita semua, minimal kalau setiap hari kita membaca Al-Quran, minimal ada perasaan nyaman, ada perasaan senang yang kita rasakan. Kemudian sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca Al-Qur'an karena di situ ada nilai ibadahnya. Jadi bahasa Pak Guru secara istilah adalah Al-Qur'an adalah firman Allah, jadi bukan hadis, bedakan sekalian ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berbahasa Arab secara berangsur-angsur, merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad dan membacanya merupakan ibadah. Silahkan anak-anak sekalian nanti bisa untuk menambahkan, mungkin punya definisi yang lain, asal jangan keluar dari pengertian Al-Quran itu sendiri. Oke anak sekalian, baik. Nah, silahkan dilihat kelanjutannya ya di layar kalian masing-masing. Nah, anak sekalian, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, kembali, jadi Pak Guru akan tegaskan di sini ada pokok-pokok isi Al-Quran. Sebelum kita lanjut ke pokok-pokok isi Al-Quran, terlebih dahulu Pak Guru tekankan bahwa hakikatnya Al-Quran itu mencakup segala aspek kehidupan manusia sehari-hari. Segala aspek kehidupan manusia sehari-hari. Tetapi yang tertera di sini ada 6 anak sekalian. Yang sudah ada dalilnya ada 3. Nah, nanti Pak Guru akan bahas satu persatu. Silakan kita mulai dari yang pertama, bahwa pokok-pokok isi Al-Quran itu adalah tauhid. Nah, sekarang yang mana ayat yang berkaitan dengan tauhid? Nah, kalau ayat yang berkaitan dengan tauhid, nah coba mana dalilnya? Ini ayat insya Allah tidak aneh, tidak asing untuk Ananda sekalian di pembelajaran fikih ya. Jadi yang pertama, Qul huwallahu ahad. Yang mana yang mengandung makna tauhid ada kata ahad. Jadi mengesahkan Allah. Katakanlah Allah itu esa. Ya, jadi ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kemudian mana lagi yang lain anak sekalian? Nah, ada wa ilahukum ilahu wahid. Ada kata wahid, ahad ya. Dan dialah Tuhan yang Maha Esa. Nah, nanti silakan Ananda cari lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan tauhid tersebut. Baik anak sekalian, jadi untuk yang pertama sebagai pokok-pokok isi Al-Quran adalah tauhid. Kemudian anak sekalian, nomor 2, apa yang menjadi pokok-pokok isi Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Kalau kaitannya dengan ibadah ini anak sekalian, cakupannya teramat sangat meluas. Kalau di pembahasan fikih, ibadah itu terbagi menjadi ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Nah, secara umum, jadi yang berkenaan dengan ibadah ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Nah, sekarang seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwa ibadah itu mencakup ibadah mahdah, yang mana ibadah mahdah
ibadah mahdah itu adalah ibadah yang wajib, kemudian yang ghairu mahdah adalah ibadah yang sunnah. Ya, baik, yang mana sekarang yang berkenaan dengan dalil yang berkenaan dengan ibadah tersebut? Coba dilihat di layarnya sekalian. Jadi waqimus sholata wa atuz zakah. Kalau ini sudah tidak asing lagi, insya Allah. Kalau dalilnya seperti ini sudah pasti itu menunjukkan kepada ibadah mahdah. Nah sekalian ya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Oke. Kemudian yang kedua, ada innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila ayah wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimi wa fi sabilillah wa ibnas sabil. Jadi kalau di ayat yang pertama itu berkenaan dengan sholat dan zakat, jelas larinya ke ibadah mahdah. Kemudian yang kedua, innamas shadaqatu lil fuqara, seterusnya ya ila ayah, ini bisa kita arahkan ke zakat, bisa juga kita arahkan ke sedekah. Jadi bisa kita arahkan ke ibadah ghairu mahdah. Oke anak sekalian, itu tentang ibadah. Nanti harapan Pak Guru silahkan kalian mencari sumber yang lain, mencari pokok-pokok isi Al-Quran yang lain yang berkenaan dengan ibadah tersebut. Oke, kita lanjut yang ketiga. Apa itu yang ketiga anak sekalian? Janji dan ancaman. Nah, janji pahala bagi mereka yang berbuat kebajikan dan ancaman siksa bagi mereka yang berbuat kejahatan. Nah, jadi bagaimana bunyi ayatnya anak sekalian? Ayatnya di dalam Al-Quran. Nah, silahkan. Ada may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, yang pertama, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun hanya sebesar biji zarrah, dia akan menikmati kebaikannya, akan menikmati balasannya. Itu adalah yang berupa janji anak sekalian ya. Seperti yang saya katakan tadi, janji pahala bagi mereka yang berbuat kebajikan dan ancaman siksa bagi mereka yang berbuat kejahatan. Yang mana sekarang yang berkaitan dengan ancaman? Nah, di bawahnya di surat Al-Zalzalah ayat 8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat jahat walaupun hanya sebesar biji zarrah, dia pun akan mendapatkan siksanya. Oke anak sekalian, bisa dipahami? Nah, bisa dipahami insya Allah. Silakan, nanti Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Nah, lengkap semuanya. Apa yang tertuang di dalam kehidupan kita sehari-hari ada semuanya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat anak sekalian, coba diperhatikan pokok-pokok isi Al-Quran yang keempat. Ada berkenaan dengan kisah umat terdahulu. Nah, nanti untuk tugas kalian adalah, kenapa Pak Guru belum isi mana ayat yang berkenaan dengan pokok kisah-kisah umat terdahulu? Sebagai tugas kalian nanti untuk mencari mana dalil Al-Quran yang berkenaan dengan kisah umat terdahulu. Kemudian yang kelima, Al-Quran juga berisi ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, Al-Quran juga berisi tentang hukum. Dan masih banyak lagi yang lain, seperti yang saya katakan tadi anak sekalian, bahwa Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan manusia sehari-hari. Jadi harapan Pak Guru anak sekalian, silakan untuk pokok-pokok isi Al-Quran ini, untuk kisah umat terdahulu, kemudian ilmu pengetahuan, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, berkenaan dengan hukum, tugas kalian datangkan dalil Quran yang berkenaan dengan nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 yang ada di layar kalian. Jadi silahkan dicari di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan kisah umat terdahulu, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, dan berkenaan dengan hukum. Satu surat saja, satu ayat saja, langsung dengan terjemahnya. Oke, bisa dipengerti anak sekalian? Jadi materi kita hari ini cukup sekian. Ya, jadi berkenaan dengan pengertian dan pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi harapan Pak Guru, mari kita hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Mari kita jadikan kehidupan kita senantiasa berpedoman kepada Al-Quran. Jadi untuk minggu depan masih ada pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Insya Allah kita akan bahas lebih banyak lagi.
Oke, anak sekalian. Nah, itu Pak Guru kutipkan dari Mutiara Islam ya. Andai hati kalian bersih, termasuk Pak Guru, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang atau bosan untuk membaca Al-Quran. Sekali lagi, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.